Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak pernah kita berhenti secara lisan, secara qalb dan arkan, atas segala nikmat iman dan hidayah Islam yang Allah hadiahkan kepada kita. Dan kita terus berdoa, memohon dan menunjukkan kepada Allah bahwa sesungguhnya kita adalah hamba-hambanya yang layak untuk ditetapkan nikmat itu bagi kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Selanjutnya kita menyampaikan salam beserta salawat kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, terlebih dahulu kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj adalah surat yang ke-22 di ayat yang ke-78. Kita dengarkan bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan satu perintah mulai dari wa'tasimu. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Artinya adalah berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Huwa maulakum, dialah pelindung kamu. Fa ni'mal maula, maka Allah adalah sebaik-baik yang melindungi. Wa ni'man nasir, dan Allah adalah sebaik-baik yang maha menolong. Surat Al-Hajj ayat 78. Ibarat Allah yang kami muliakan, Al-Maula adalah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha melindungi. Siapakah kira-kira yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang akan dilindungi oleh Allah hanyalah para wali-walinya saja. Dari apa Allah melindungi?
Allah hanya akan melindungi wali-walinya dari apa yang akan membahayakan di dunia, dan bahaya di dunia ini merembet sampai kepada bahaya kehidupan akhirat. Allah akan lindungi hamba-hambanya atau wali-walinya. Al-Maula adalah Allah, yang akan dilindungi adalah walinya. Ada pertemuan bahasa yang benar-benar sinkron. Maula, wali. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya atau pelindungnya orang-orang yang telah beriman. Untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, apanyakah dari kehidupan kita, dari sisi-sisi bahagian kehidupan kita yang akan dilindungi oleh Allah? Wow, lahir batin, Bapak Ibu. Kita sekarang ini sangat memerlukan, sangat membutuhkan kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita sekarang ada di fase keberapa? Kita sekarang ada di fase keempat. Saat kita sudah paham bahwa sekarang ini kita berada pada fase keempat, maka fase keempat ini adalah fase di mana fitnah membungkus seluruh muka bumi ini, dan khususnya orang yang beriman. Posisi kita sekarang seperti ini. Ini kita. Ini kita sebagai seorang Muslim dengan agama Islam kita, dan kita statusnya adalah muslimin dan muslimat. Di fase keempat ini fase keempat, Nabi menyebutkan ini adalah fase kediktatoran atau kezaliman, penindasan kepada Islam dan kaum muslimin. Pada fase ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama kita sudah tahu, yang kedua adalah Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, bumi dan kehidupan orang-orang beriman akan diselimuti oleh fitnah duhaima. Fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini, kata Rasulullah SAW, akan menyebabkan orang-orang dari umat Nabi Muhammad paginya masih ada iman, sorenya sudah murtad. Sorenya masih ada iman, besok paginya sudah murtad. Hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara pangkat dan kedudukan, hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara popularitas, atau gara-gara takut diancam dan sebagainya. Banyak orang-orang yang akhirnya melepaskan agamanya, atau menginjak-injak agamanya, atau menjadikan agamanya di belakang dan dikentutinnya. Ini adalah fase keempat. Di fase keempat ini tidak ada satupun dari umat Nabi ini mawada'a, tidak meninggalkan ahadan illa latamathu latamatan, kata Rasulullah. Tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad melainkan akan kena tamparan yang keras dari fitnah duhaima ini. Illa latamathu latamah, ditampar dengan tamparan yang keras. Nah, di antara umat Nabi yang kena tamparan ini ada yang pingsan, dia sadar, dia bangkit, bangun lagi. Ada yang terjatuh, ada yang keluar darahnya, ya, tapi dia tidak kapok, tidak jerah, dia bangkit kembali. Ada yang pura-pura pingsan dan tidak mau bangkit-bangkit lagi, maka dia jadi munafik. Ada yang belum ditampar, dia sudah jadi munafik duluan, dalam artian dia ada murtad duluan. Ya, saya ikut, saya akan bersama dengan kalian. Fitnah duhaima. Kaum muslimin, fitnah duhaima ini, kata Rasulullah SAW, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam. Makin bergerak waktu kemari, makin bertambah padat dan gelap fitnah itu. Puncak fitnah adalah Dajjal keluar. Terus naik bergerak. Makin di sini, Pak, makin tajam, makin terang-terangan nampak fitnah itu, makin terasa. Ini yang faktor human, ya. Ini adalah dari faktor manusianya, ya.
kita sebagai umat Islam betul-betul dikepung oleh fitnah duhaimah. Nabi mengatakan puncak dari fitnah duhaimah ini adalah manusia paginya beriman, sorenya murtad. Sorenya beriman, paginya murtad. Jika zaman itu sudah kalian temukan, tunggulah, Dajjal pasti akan lepas dan keluar. Hari itu atau besoknya. Hari itu atau besoknya. Berarti Dajjal keluar diawali dengan fitnah duhaimah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini kita kaum muslimin dari segi mana? Jadi bolehlah saya katakan fitnah duhaimah ini hampir atau boleh kita sebut dengan fitnah Masih Dajjal sebelum Dajjalnya keluar. Sebelum Dajjalnya keluar. Kaki tangan Dajjal yang memegang politik di muka bumi, yang memegang militer, yang memegang media, yang memegang pendidikan, yang memegang budaya, yang memegang urusan-urusan ekonomi, yang memegang urusan kesehatan, seluruhnya bergerak serentak dalam rangka memurtadkan umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu hanya terjadi pada fase keempat. Menjelang dekatnya Dajjal keluar, fitnah Dajjal ini luar biasa. Sekarang saya tarik ini keluar dulu sebentar. Yang mengepung umat Islam, kaum muslimin yang mengepung kita adalah fitnah Dajjal dari segi politik, mengepung kita dari segi ekonomi, mengepung kita dari segi pendidikan. Dari dunia pendidikan, ada yang rontok di sini menjadi murtad, ada yang rontoknya di sini jadi murtad, ada yang rontoknya di sini jadi murtad. Ada yang mengepung kita dari segi budaya, lifestyle, dan seterusnya. Ada yang mengepung kita dari segi media, ada yang mengepung kita dari segi ideologi, ada yang mengepung kita dari segi makanan dan minuman yang memang sengaja diproduksi dalam rangka memurtadkan kita. Makanan dan minuman yang menyebar luas di mal-mal, di pasar-pasar, di produk dicetak dari bahan-bahan yang najis, bahan-bahan yang haram atau yang betul-betul dilarang untuk umat Islam. Ada, dan kita juga dikepung dari segi medis, kesehatan. La haula wala quwata illa billah. Kemana kita mau bergerak? Dan kepungan ini hampir-hampir menjadikan kita tidak mempunyai solusi yang lain. Hampir-hampir saja, kecuali hamba-hamba Allah pilihan. Siapa dia? Muslim yang kafah. Insya Allah hanya mereka-mereka inilah yang punya daya kebal. Bagi mereka politik tidak ada kecuali hanya politik Islam. Begitu loh. Akhirnya mereka tidak akan terkena oleh fitnah politik kontemporer. Ekonomi, bagi mereka tidak ada ekonomi apapun kecuali ekonomi Islam. Maka luar biasa ini dampaknya. Mereka akan punya imun yang sangat hebat, sehingga ekonomi apapun, mata uang apapun, cara sistem bermuamalah apapun bagi mereka dianggap banci, dianggap tidak sah, tidak benar, kecuali hanya kembali kepada ekonomi Islam. Orang kayak gini akan kebal. Muslim-muslim kafah di akhir zaman yang total-total berislam, mereka-mereka ini akan kebal. Secara pendidikan juga begitu. Maaf, dia mungkin dianggap sangat radikal, sangat ekstrim, sangat fundamentalis, ya, sangat radikalis dan sebagainya. Kenapa? Baginya anaknya cukup di pesantren, baginya cukup anaknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Matematika, bahasa Inggris, ilmu-ilmu yang kayaknya penting buat kehidupan mereka akan kuasai. Tetapi dia tidak akan pernah masukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang gak ada ruh agamanya di situ, yang tidak ada keteladanan, yang tidak ada filter mental, moral dan akhlak. Dia tidak akan masukkan anaknya. Dan baginya, biar anaknya tidak punya ijazah, tidak punya titel dan sebagainya, yang penting anaknya akidahnya kuat, ilmunya dalam, ibadahnya sahih, dan hidupnya berakhlakkan yang mulia. Cukup. Lalu setelah itu ekonominya bagaimana? Disuruh mandiri, disuruh berwira swasta, disuruh dia untuk menegakkan sendiri kepercayaan diri di atas dirinya sendiri. Bahkan diperintahkan, dirancang oleh orang tuanya agar dia membuka lahan kerja, bukan dia yang mencari-cari kerja. Orang semacam ini dari dunia pendidikan dia sadar pendidikan yang ada sekarang meracuni.
Coba lihat anak-anak kita kenal dengan urusan seks justru dari kawan-kawannya yang tidak baik di dunia pendidikan. Bahkan diajarkan pelajaran-pelajaran yang tidak baik, yang tidak bermutu, tidak berkualitas di dunia pendidikan. Dia kenal dengan LGBT dan sebagainya juga dari kampus-kampus, ya. Dia dimurtadkan cara berfikirnya, dikafirkan cara berfikirnya, akidahnya dari dunia pendidikan. Lah kalau sudah seperti itu, biar saya fokus anak saya di agama saja. Dan orang-orang macam ini yang akan selamat. Budaya, jangan tanya untuk budaya zaman ini budaya dajjal. Semua yang menyebar dan beredar sekarang budaya dajjal. Kemudian media, kita tahu pemutarbalikan. Ini sudah dinubuat oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya diputarbalikkan. Nah, dari sini orang-orang yang memiliki mental muslim kafah, insya Allah Ta'ala dia tahu seperti apa cara, etika, adab menerima informasi, bagaimana cara menyebarkan informasi, bagaimana memanage sebuah informasi, dan bagaimana seharusnya dia menjadi seorang mujahid yang menyebarkan informasi, dan seterusnya dari media. Karena apa? Dia tahu muslim kafah punya cara sendiri dalam dunia i'lam. Kami ada pelajaran dulu ketika masih di Libya, tebal bukunya itu adalah Al-I'lam. Bagaimana cara kita menguasai media dengan cara-cara Islam. Media ini dalam bentuk apa saja, termasuk media dalam dunia syair, media dengan menggunakan nyanyian, media dengan menggunakan teknologi, media dalam menggunakan apa saja, bahkan berorasi semacam ini termasuk media dalam menyampaikan sebuah maklumat. Islam punya cara. Taib. Selanjutnya ideologi. Nah, ini isme-isme yang bermunculan, komunisme, kapitalisme, ateisme, ya, sekularisme dan segala macamnya bermunculan, saling menggerogoti generasi kita umat Islam, dan itu dibantu oleh media televisi, media radio, koran dan sebagainya, tambah media sosial dalam rangka memurtadkan kaum muslimin. Umat Islam sudah tahu tidak ada ideologi apapun di alam semesta kecuali hanyalah Islam. Muslim yang kafah tidak akan bisa terbawa. Sebab apa? Dia sadar bahwa kalau bukan dari Islam maka jelas sesat. Kalau bukan dari Islam jelas sesat, menyimpang. Kemudian dari makanan. Nah, ini Bapak Ibu, sangat banyak orang-orang yang kalau kata orang Minang ini tak makan ciri barandang. Nggak ngerti kan? Lewat makanan itu bisa merubah kita. Lewat makanan bisa menyihir kita, betul tidak? Lewat makanan seseorang bisa diguna-gunai. Lewat makanan seseorang bisa dibuat ablah, bahlul, bodoh, goblok. Bahkan lewat makanan orang bisa dibuat gila. Lewat makanan orang bisa dibuat murtad. Naam. Makanya orang beriman punya konsep sendiri. Yang akan dimakan itu adalah yang halalan thayyiban. Pergi ke mall dia periksa dulu, memang halal sih menurut MUI. Itu pun sekarang halal MUI sudah mulai dia tiadakan. Halal menurut MUI, dia baca ingredientnya, dia lihat komposisinya, ini halal tapi tidak thayyib. Yang Allah perintahkan adalah yang halalan thayyiban, maka dia tidak mau. Ini akibat kalau dia menjadi seorang muslim yang kafah. Dia betul-betul selektif, betul-betul dia saring apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dibawa ke rumah, apa yang akan dikonsumsi. Bukan mentang-mentang enak ada label halal dia langsung garap, enggak. Dia hitung dulu, dia kaji dulu, ini halal thayyib tidak, jangan-jangan halal tapi ghairu thayyib, halal tapi tidak baik, dan seterusnya. Medis dan kesehatan, ini sudah bukan rahasia lagi. Bagaimana vaksinasi, bagaimana imunisasi, bagaimana obat-obatan yang masuk ke Indonesia, obat-obatan yang disebarkan ke seluruh dunia, siapa yang buat? Siapa aktor di balik belakang itu? Dan apa yang mereka masukkan dalam obat-obatan itu? Apa yang terkandung di dalamnya? Banyak kandungan-kandungan bahan yang haram, dan itu berdampak kepada, kan ada hadis Nabi, rajulun asy'atha aghbar yutilus safara yamuddu yadah ila sama' fayaqulu ya Rab, ya Rab. Ada orang yang jalan jauh, menempuh safar yang melelahkan, menuju ke tempat-tempat yang pasti dikabulkan doa. Setelah sampai di sana, berdebu wajahnya, kusut rambutnya,
lusuh pakaiannya, nampak lelah dari wajahnya. Di tempat yang makbul doa itu dia angkat tangannya, ya Rab, ya Rab, ya Allah, hamba berdoa begini, hamba berdoa begini, hamba mohon ini, hamba mohon ini, hamba berlindung dari itu dan itu. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaian yang dipakainya adalah haram, minuman yang diminumnya ada yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi suntikan, diberi vitamin, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa orang yang macam itu? Doanya ditolak, ibadahnya juga ditolak, padahal dia dah capek sampai ke tempat yang paling makbul doa, sampai ke raudhah, sampai depan multazam, doanya ditolak. Itu berdampak dari makanan yang salah, atau minuman atau medis yang dikonsumsi. Lah umat Islam yang Islamnya kafah, obat-obatan saya adalah yang direkomendasikan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Madu, habatus sauda, minyak zaitun, kemudian buah tin, buah zaitun, kemudian apa-apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih berkaitan obat ini, obat itu, maka muslim yang kafah dia benar-benar memprotek dirinya dari obat-obatan apapun yang bukan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang sumbernya adalah halal dan sudah dalam penelitian ini adalah baik. Begitu Bapak Ibu. Baik ya. Ini berkaitan dengan fitnah duhai mak. Ini dari segi manusia. Ya Allah, betapa beratnya kita harus melindungi diri kita. Kita harus melindungi keluarga kita. Mampukah kita? Mampukah kita? Serangan bertubi-tubi. Lalu awak sedang tidur, kita masih diserang. Bal makrul laili wan nahar. Siasat buruk dan busuk kamu dalam rangka memurtadkan kami, dalam rangka menyesatkan kami siang dan malam. Ini menyerang kita. Siapa yang mampu melindungi kita? Ini baru di segi kejahatan yang dibuat oleh manusia, belum lagi kejahatan, belum lagi bencana yang dirancang oleh langit sesuai dengan karakter fitnah keempat. Apa yang akan terjadi pada fase keempat? Yang terjadi pada fase keempat, kata Rasulullah, di sini banyak terjadi bencana-bencana besar di bumi ini. Petaka-betaka, huru-hara kekacauan, serta musibah demi musibah yang silih berganti. Gempa di mana-mana, tsunami akan menenggelamkan banyak kota-kota dan negeri-negeri, gunung pada meletus di mana-mana, banyak terjadi penyebaran penyakit-penyakit, ya, segala macam hal yang mengerikan dari alam bermunculan pada masa ini. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang melindungi kita? Ingat kajian kita hari ini, Sang Maha Pelindung, Al-Maula. Al-Maula di surat Al-Hajj ayat yang ke-78 tadi. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpegang eratlah kamu kepada Allah, cukupkan hanya Allah. Huwa maulakum, dialah sang pelindung kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, huwa maulakum, dialah Allah sebaik-baik pelindung bagi kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya saat kita mengetahui bahwa Allah Sang Maha Pelindung, pertanyaan kita yang awal tadi, siapakah yang pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tolong dijawab, siapa tadi? Hanya wali-wali Allah. Sekarang kita mau bertanya lagi, siapakah yang sah dan resmi dianggap oleh Allah sebagai walinya? Menurut Bapak Ibu sekarang, kita ini wali-wali Allah apa bukan? Kalau bukan, berarti Allah tidak akan melindungi kita, begitukah? Kalau iya, alangkah pedenya kita. Bagaimana baiknya? Kita ini wali-wali Allah apa bukan? Tuh, udah mulai goyang. Insya Allah itu dalam bahasa Islam lebih berat ke iya. Kan masih pede namanya tuh.
Lalu gimana? Mari kita jawab dengan hadis qudsi sahih Imam Bukhari berikut ini. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, man adali waliyan, siapa yang berani menyakiti, siapa yang berani memerangi, siapa yang berani kurang ajar kepada waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepada orang tersebut. Ayo, siap-siap catatannya, tampung dan buka memorinya, mulai merekod. Siapa yang berani menyakiti, siapa yang berani kurang ajar kepada waliku, siapa yang berani menzalimi, siapa yang berani memerangi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepada orang itu. Loh, kalau Allah perang, emang ada yang bisa melawan? Emang ada yang bisa mengalahkan? Emang ada yang bisa sembunyi daripada kekuasaan, kekuatan, keperkasaan Allah? Emang bisa lari dari azab Allah? Tidak. Siapapun dia. Oke, selanjutnya, nah, Allah menceritakan syarat menjadi walinya itu. Ini dia syaratnya. Syarat untuk menjadi wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilaih. Tidak ada satu hal pun saja yang bisa membuat seorang hamba lebih dekat dan lebih aku cintai, melainkan bila ia mengerjakan apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini yang pertama ya. Cara yang pertama untuk mendapatkan cinta Allah adalah secara global Allah perintahkan bertakarrublah kepada Allah dengan cara mengerjakan satu, apa-apa saja yang Allah wajibkan. Mimma aftaratuhu ilaih, aku wajibkan kepadanya. Kewajiban itu ada dua. Kewajiban yang pertama yang wajib dikerjakan, yang wajib dikerjakan. Kewajiban yang kedua adalah yang wajib ditinggalkan. Yang wajib dikerjakan adalah yang fardu-fardu, yang wajib ditinggalkan adalah yang haram-haram. Begitu ya. Ini cara yang paling pertama untuk bisa dekat dengan Allah, dan Allah katakan aku memberikan syarat cinta kepadanya adalah dia mengerjakan yang wajib-wajib, dia indahkan yang wajib-wajib. Yang wajib dikerjakan dia kerjakan, itulah yang fardu-fardu, dan yang wajib ditinggalkan dia tinggalkan, itulah yang haram-haram. Baik, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dari hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ibarat Allah? Allah di sini mengatakan, "Ma min syai'in", tidak ada satu pun saja daripada amalan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil", ketika seorang hamba senantiasa rajin mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan yang jadi ini wajib-wajib, kalau ini adalah yang sunnah, yang sunat-sunat, bin nawafil, amalan-amalan nafilah. Rajin, sekali tahajud dia terus mengerjakannya, walau enggak banyak tapi rutin. Sekali duha dia rutin mengerjakan duha, walaupun enggak 14 rakaat, 12 rakaat, 10 rakaat, walau hanya 2 rakaat tapi rutin. Walau hanya 5 menit, 3 menit tapi rutin. Sekali dia bersedekah tiap pagi 5.000, walaupun enggak 50.000, walaupun tidak 500.000, tapi rutin, tiap hari dia merutinkan bersedekah. Ketika dia mulai bersiwak, dia rutinkan dirinya bawa siwak kemana-mana dan rajin bersiwak. Ketika dia mulai zikir pagi dan petang, walaupun enggak panjang sampai matahari terbit karena padatnya kegiatan, harus mengejar kantoran dan sebagainya, lalu dia zikir lepas sholat subuh dengan zikir-zikir sunnah, walaupun tidak bisa 3 kali, minimal sekali, pokoknya dia persingkat tapi rutin. Ahabul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla, seluruh amalan yang paling Allah cintai bukan yang banyak jumlahnya, tapi yang rutin.
Ini yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini, apa firman Allah? Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu. Dia rutin mengerjakannya hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, jadilah pendengaran yang dia mendengar adalah pendengaran aku yang aku titipkan kepadanya. Dia mendengar dengan pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Masya Allah. Allah mengatakan, tapi mohon maaf ini, hati-hati kaum muslimin, jangan sampai dibayangkan Allah manunggaling kaula Gusti. Allah nyatu dengan kita. Jadilah penglihatan, pendengarannya adalah pendengaranku, jadilah penglihatannya adalah penglihatanku, ya. Jadilah tangannya yang berbuat adalah tanganku, kakinya yang bergerak melangkah adalah kakiku. Bukan berarti Allah menyatu, akan tetapi Allah sudah menjadikan hamba ini bahagian daripada walinya. Itu maknanya. Walinya. Sekali saja sang hamba berdoa kepada Allah, maka doanya langsung makbul. Sekali saja sang hamba Allah menjerit, ya Rabb tolong hamba, pasti Allah tidak akan menunggu 2 kali seruan itu. Syaratnya apa? Yang 2 itu dijaga, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kata Rasulullah, kata Allah berikutnya, fa iya wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau ia memohon, meminta kepadaku, pasti aku berikan permintaannya. Wa in ista'adani la'u'idhannah, kalau ia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Muhammad, kata orang Yahudi sambil menghunus pedang ke leher Nabi Muhammad yang sedang tidur-tiduran rebah di bawah sebuah batang pohon. Si Yahudi menghunus pedang itu ke leher Nabi Muhammad, tinggal ditancapkan aja, selesai sudah. Muhammad, bangun. Nabi Muhammad buka mata, siapa yang bisa selamatkan kamu dari pedang saya ini? Jawaban Nabi mantap. Seorang wali Allah menjawab, Allah. Mendengar namanya dipanggil, itu sudah sebuah seruan, permohonan, permintaan seorang wali kepada maulanya. Allah, lindungi hamba. Dan dia berkata, Allah lah yang menyelamatkan saya, Allah lah yang melindungi saya. Langsung bergetar seluruh tubuh si Yahudi, lepas pedangnya, dia pun terjatuh bagaikan tak bertulang tubuhnya. Nabi Muhammad pun bangkit, diambilnya pedang itu dan dibalikkan keadaan. Kalau kamu coba, siapa yang menyelamatkan kamu saat ini? Apa jawaban si Yahudi ini? Nggak ada, cuma kamu yang bisa menyelamatkan saya, hai Muhammad. Coba perhatikan, ketika seorang wali Allah berkata Allah, insya Allah tidak ada yang mampu menyakiti hamba Allah ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allahul Maula. Nah sekarang kita ingin sebutkan siapa-siapakah calon, siapa-siapakah wali-wali Allah yang memenuhi syarat ini secara nama. Urutannya siapa? Siapa-siapakah wali-wali Allah? Saya izinkan Bapak Ibu berkontribusi dalam menyebutkannya, silahkan. Siapa? Wali-wali Allah. Para nabi dan rasul wali Allah bukan? Ya, itu aja Pak, tidak sulit Bu. Para nabi dan rasul, ini wali-wali Allah. Terus siapa lagi? Nabi menyebutkannya urutannya bukan kayak gitu. Para ulama, seluruh sahabat itu ulama loh, betul tidak? Para ulama itu wali Allah, ulama-ulama. Tapi ini yang sebenar-benar ulama ya, bukan ula-ulamakan. Tahu ula-ulamakan? Ulama-ulama kucing air.
Bukan, tapi ulama yang warathatul anbiya. Ulama yang warathatul anbiya. Ciri ulama di akhir zaman diceritakan Imam Syafi'i adalah kamu lihat mana tombak-tombak dan ujung-ujung mata panah yang paling banyak dihadapkan penguasa kepadanya, itulah ulama yang harus kamu dengar. Gitu ya. Yang paling banyak kena fitnah, yang paling banyak dihujam, yang paling banyak pokoknya, maka itulah ulama-ulamanya. Bukan ulama yang mendatangi pintu penguasa, ulama yang menjilat, ulama yang mencari-carikan dalil ketika sebuah penguasa sudah melakukan sebuah perbuatan. Bukan ulama yang bergoyang dengan goyangan para ahli kebatilan, tetapi ulama yang berani mengatakan hak adalah hak, batil adalah ulama macam ini wali Allah nih. Terus siapa lagi wali-wali Allah berikutnya? Ayo, saya ingin Bapak Ibu masuk di antara daftar ini loh. Siapa lagi? Ayo cepat, jangan buang-buang waktu kita nggak lama. Oh, tadi sahabat, sekarang tabiin. Kalau saya iyakan saya tulis tabiin sini, tabiin. Habis itu saya panggil tabiin. Akhirnya gitu ngambang jadinya. Baik kaum muslimin, berikutnya adalah para pelaku dakwah. Para pelaku dakwah, ya. Ini adalah ahli-ahli dakwah, dai. Dai belum tentu ulama loh. Belum tentu. Mungkin dia hafal 1-2 ayat, atau mungkin bisa jadi dia tidak hafal, tapi dia tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Ini orang yang habiskan umurnya di atas dakwah, maka dia termasuk di antara wali Allah. Selanjutnya siapa lagi? Para pelaku amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Amar bil ma'ruf. Afwan ini Bapak Ibu, kalau boleh saya sebutkan dai-dai ini contohnya siapa? Ini hanya sekedar contoh ya, bukan hanya mereka saja. Contohnya saudara-saudara kita di jamaah tabligh umpamanya ya. Kalau amar bil ma'ruf nahi munkar ini siapa kira-kira? Contohnya ya FPI, MMI, yang kayak gini ya, yang memang betul-betul tegak menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil. Ini hanya sekedar contoh saya buat loh. Anil munkar. Oh ya, yang dai ini termasuk siapa lagi? Orang-orang yang ikut mengajar ini termasuk di antara dai yang ngajar di pesantren-pesantren. Mereka termasuk para dai. Lanjut, siapa lagi yang kelima? Silakan. Siapa wali Allah berikutnya? Kalau ulama ini jelas orang yang telah punya ilmu. Maka urutan berikutnya adalah para pemburu dan para penuntut ilmu, ya. Ini dia para talibul ilmi. Bukankah Rasulullah bersabda man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah? Ya. Berarti Bapak Ibu masuk enggak? Tapi jangan sekali seminggu. Jangan sekali seminggu. Lihat no para sahabat, mereka memburu terus, mereka mengejar terus. Tidak ada aktivitas mereka. Satu hari ini harus ada yang bertambah ilmu saya dari yang baik. Tentang Al-Quran makin mendalam, tentang hadis semakin luas, kemudian pengamalan saya. Nah ini yang keenam adalah ahli amal. Ahli ibadah, ahli amal. Mereka adalah wali-wali Allah. Yang ibadah dan amalnya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli amal, ahli ibadah itu adalah wali Allah. Kalau dia berdoa, hati-hati ya. Kalau dia berdoa, apalagi sempat dizalimi, hati-hati banget. Kalau dia musafir, titip doa sama dia. Dia musafir pergi umroh, dia musafir pergi ke mengantarkan bantuan umpamanya ke Palestina dan sebagainya. Sementara dia ahli amal, dia taat, dia berahli ibadah. Awas, dia adalah salah satu di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siapa lagi yang ketujuh? Siapa lagi wali Allah? Ini janda-janda salehah yang pandai menjaga dirinya, kuat ibadahnya. Punya peluang ibu-ibu ya. Punya peluang jadi wali Allah. Janda-janda salehah
Ini wali-wali Allah. Subhanallah, kaum muslimin. Makanya Nabi menjamin siapa yang memuliakan janda. Siapa saja memuliakan janda, menghormati janda. Tentu saja janda yang dimaksud adalah janda yang terhormat, janda yang solehah, janda yang pandai menjaga dirinya, janda yang taat dalam agamanya. Ya, siapa yang memuliakan janda, siapa saja yang mengayomi janda, maka dia dan aku nanti di surga seperti ini, kata Nabi. Betul tidak? Seperti ini. Persis di hadis lain, siapa yang menyantuni anak yatim, siapa yang memelihara dan menjaga, siapa yang mengasuh anak yatim dan menyayangi anak yatim, nanti dia dengan aku di surga begini, kata Nabi. Betul tidak? Berarti janda masuk dalam urutan ini. Jangan putus asa bagi muslimah-muslimah kita yang udah janda. Justru posisimu bisa menjadi salah satu di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jaga dirimu, jaga kehormatanmu. Jangan setelah jadi janda mentang-mentang sudah nggak ada imam lagi berselancar dunia maya, ikhtilat dengan laki-laki mana saja. Kenalkan diri, aku janda, aku janda. Ya, kedengaran sama Abu Janda, jadi dah aku Abu Janda, katanya. Masya Allah. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah wali-wali Allah. Siapa lagi wali-wali Allah di muka bumi? Para hafazatul Quran dan ahli Al-Quran, para penghafal-penghafal, hafiz Al-Quran, hafiz Al-Quran. Ustadz, kalau dia nggak hafiz Quran gimana? Minimal dia adalah para ahli Quran, tukang ngajarin Al-Quran, ngajarin tajwid, ngajarin tahsin, ngajarin Al-Quran kemana-mana. Maka ini termasuk juga wali-wali Allah, ahli-ahli Al-Quran. Nggak tamat SD itu bukan syarat jadi wali Allah. Bilal bin Rabah nggak pernah tamat SD, Ammar bin Yasir nggak pernah sekolah SD, TK pun tidak, Mu'adz bin Jabal dan seterusnya nggak pernah. Ya, yang kesembilan siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Berikutnya sebutkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah fuqara dan masakin yang taat dan menjaga diri dari meminta-minta. Ini adalah wali-wali Allah, fuqara dan masakin. Saya singkat saja, fuqara dan masakin. Masakin orang-orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta. Kalau dia fakir, miskin, taat, tapi suka menyebutkan kefakirannya pada orang lain, masuk nggak wali Allah? Tidak. Bahkan nanti di akhirat dia tidak punya daging di wajahnya, dia tidak punya muka, tulang doang. Walaupun dia rajin ibadah, tapi suka minta-minta. Makanya di situ Umar bin Khattab marah betul ketika dia dengar kabar ada seorang lelaki muda habiskan waktunya di masjid untuk beribadah siang malam di masjid, zikirnya, baca Qur'annya, terus habis waktu di masjid. Lalu datanglah orang melapor kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kami kagum dan sangat salut dengan seorang lelaki yang habiskan waktunya dalam beribadah siang dan malam, dia di masjid, tidak beranjak dari masjid. Kata Umar, lalu makan minumnya dari mana? Itu dia, karena begitu taatnya, begitu solehnya, orang berbondong-bondong mengantarkan makanan kepadanya, memberikan belanja untuknya. Umar berkata, di mana laki-laki itu sekarang? Di masjid Anu, bagian daerah Anu. Maka Umar segera ambil cemetinya, yang tergantung di dinding, diambil oleh Umar bin Khattab, dibawanya. Dengan cepat dia menuju ke sana. Memang betul, ketemu dengan laki-laki yang sedang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dicekek oleh Umar bin Khattab. Bapak ibu tahu kuatnya tenaga Umar tuh, satu kali angkat terangkat langsung, ketemu langsung lehernya yang ini ditangkap oleh Umar bin Khattab, ketemu jarinya nih, ketemu, diangkat. Hei kamu, jangan buat hina Islam ya, jangan kamu membuat Islam ini jadi hina gara-gara kayak kamu. Ini jadwalnya ibadah kamu di pasar. Jadwalnya ibadah itu di pasar, pas waktu ke pasar ya di pasar jadwalnya, ya. Jangan melulu ini bukan waktunya di masjid. Ada jadwal ibadah tuh dengan istri, ada jadwal ibadah tuh dengan anak, ada jadwal ibadah tuh di medan jihad, di medan perang, ada jadwal ibadah itu ketika kita sedang sakit, ada jadwal ibadah itu harusnya mencari nafkah di pasar, di kantor-kantor, itu jadwal ibadah. Jangan dipakai seluruhnya di masjid. Kamu buat ina Islam, inna sama'a la tumtiru dhahaba, sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas. Bukankah Allah berfirman, fa idza qudiyatus shalah, lanjutnya,
Fantashiru, kalau sholat dah selesai dikerjakan, menyebarlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Allah. Gitu. Bukan ngeram aja di masjid. Apaan? Marah Umar bin Khattab. Untung nggak digebukin oleh Umar. Ya, Umar itu terkenal memang kemana-mana beliau selalu bawa cemetinya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah diantara wali-wali Allah di muka bumi. Siapa yang menyakiti mereka, faqad adantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepadanya. Waktu reuni 212 kemarin, ada seseorang yang sedang orasi mengatakan, kalau nggak salah orang itu menantunya Habib Rizik Syihab, hafizahullah. Awas, hati-hati. Gus Nur juga mengucapkan hal yang hampir sama. Hati-hati, dagingnya para ulama itu beracun. Dengar nggak istilah itu? Dagingnya para ulama itu adalah beracun. Berani menghibah ulama, apalagi memfitnah ulama, atau salah satu di antara wali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah balikkan kepada dia. Nah sekarang saya sudah sebutkan, ketika Allah mengumumkan dirinya dengan sebutan Al-Maula, maka ibarat Allah yang kami muliakan, kita wajib meyakini sepenuhnya. Hanya keyakinan saja tidak cukup. Ustaz, kalau kami penuhi syarat-syarat menjadi ini, kalau yang nggak perlu dipenuhi itu adalah yang nomor 7. Ini nggak perlu dipenuhi. Kenapa? Ini akan datang secara qudratullah. Jadi kalau harus jadi janda dulu, suaminya diracunin biar jadi janda, nggak jadi. Ustaz, kalau ini kami penuh, kalau ini ada di antara kami, apakah sudah bisa kita jadi wali Allah? Jawabannya iya, insya Allah ta'ala. Syaratnya yang ini jangan pernah dibuat ya. Yang ini jangan pernah dibuat. Karena wali Allah subhanahu wa ta'ala, syarat agar Allah mengabulkannya, syarat agar Allah melindunginya, syarat agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wali baginya adalah dia tidak melakukan yang Allah benci. Dia tidak melakukan yang Allah benci. Semoga ibu pernah mendengar kajian saya menyingkap rahasia dan tabir ma'alam gaib. Sudah ada yang dengar kajian ini? Tentang jin. Saya belak-belakan bicara tentang alam jin dan setan. Sudah dengar kajian itu belum? Sudah. Yang di YouTube buka kajian itu. Di sini yang belum. Tapi saya sudah menyampaikan kajian ini. Tolong dibuka nanti di YouTube. Judulnya adalah menyingkap rahasia bangsa alam gaib. Ya, di situ saya menceritakan tentang jin. Saya menceritakan tentang setan, dan saya menyebutkan sedikit banyak informasi tentang alam malaikat. Nah, tolong ingat baik-baik kata Rasulullah SAW. Ketika seorang hamba keluar dari rumah, dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dia baca malaikat muaqibat, dan ini dalam Al-Quran juga Allah sebutkan muaqibat turun dari langit. Muaqibat ini adalah malaikat penjaga yang nanti akan turun tepat di depannya, turun tepat di belakangnya, dia dikawal bak algojo bodyguard. Ketika sang hamba berjalan, maka malaikat itu di depan duluan dan juga di belakang. Kalau ada orang, kan ada orang ingin hipnotis itu kan kadang-kadang main tepuk saja langsung kan. Orang yang insya Allah ta'ala baca doa ketika dia keluar, hipnotis orangnya nggak akan mempan. Datang dari depan, sihir tidak akan mempan. Ada yang ngirim santet, teluh guna-guna, dukun mengirimkan sesuatu yang jahat kepadanya, nggak akan tembus. Kenapa? Ada malaikat di depan dan ada malaikat di belakang, disebut dengan muaqibat. Berarti ini bentuk perlindungan Allah untuknya. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Apalagi masuk ke dalam hutan, dia baca lagi doa yang lain, datang lagi perlindungan bentuk yang lain. Masuk dia ke pasar, bukankah pasar salah satu markas di antara markas-markas setan? Dia masuk pasar, dia baca lagi doa, berlapis-lapis perlindungan Allah untuknya. Tapi semua perlindungan itu akan Allah cabut, sehingga dia menjadi bebas dari serangan. Ketika sang hamba ini bermaksiat, ketika dia melihat ada paha yang putih bersih terbuka,
Dia rancaknya lagi. Putih mangkilik, rancak kami. Sudah itu. Ini bahasa Minang semua ini. Mulusnya lagi, putihnya lagi. Kapan lagi nanti selesai dengan istighfarnya? Lihat dulu sekarang, lihat dulu sekarang. Sudah, para malaikat ini pun berterbangan naik kembali. Ditinggalnya hamba ini menjadi terbuka untuk diserang. Maksiat kitalah yang menjadikan Allah mencabut perlindungannya kepada kita. Makanya saya katakan tadi di sini, jangan sampai yang wajib-wajib ditinggalkan malah kita kerjakan. Allah akan cabut perlindungannya dari kita. Ada zikir pagi dan petang. Semoga Bapak Ibu teringat selalu dengan nasihat Nabi agar jangan pernah meninggalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi selepas subuh, 100 kali sore menjelang maghrib. Saya membaca itu, kata Rasulullah, jika ia baca pagi hari sampai petang hari, tidak ada satupun kejahatan dari langit dan kejahatan dari bumi yang akan memudaratkannya kena kepadanya, tidak akan ada. Siapa yang membaca itu di petang hari menjelang maghrib, tidak ada satupun kejahatan dari langit dan dari bumi, dari siapapun dan dari apapun yang bisa menembusnya, bisa memudaratkannya sampai besok pagi, kalau itu dibacanya. Dengan syarat jangan sampai dia bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, perlindungan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, Pak. Maksiat kita menjadikan kita makhluk yang lemah karena Allah mengangkat dan melepaskan perlindungannya dari kita. Di Riyadh, seorang remaja muslimah cantik sekali. Ini yang menyampaikan cerita Syekh Muhammad Al-Arifi. Wanita ini cantik sekali, masih tingkat SMP, paling-paling kelas 3 anak SMP. Dia sudah diincar oleh seorang lelaki. Perhatikan bagaimana Sang Maha Pelindung membuktikan perlindungannya kepada hambanya. Dia diincar oleh seorang lelaki yang sudah berniat tidak baik kepadanya. Ya, orang Arab lah namanya, mesti sangat menarik sekali. Akhirnya dia berhasil menculik wanita ini dan memasukkannya ke bagasi mobil, dibawa kabur ke tempat yang sepi dan sunyi, ya. Kemudian di balik-balik bukit dia pun sudah bersiap siaga ingin melaksanakan niat kejinya, niat jahatnya. Diremote lah pintunya supaya kebuka, enggak terbuka. Dia pakai kunci manual juga tidak terbuka. Dengan berbagai macam cara tidak berhasil dibuka. Dia mulai panik. Kenapa mulai panik? Matahari semakin tinggi, hari makin panas. Dia khawatir juga dengan nasib perempuan yang di dalam mobilnya ini. Karena dengan segala macam cara, ya, lalu dia lari ke bengkel. Dia lari ke bengkel, Pak. Minta tolong ke orang bengkel dengan alat-alat bengkel yang ada, buka. Walaupun dengan cara paksa, ya, tidak bisa dibuka. Hari semakin bergerak senja. Dia akhirnya pasrah, lari ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya. Lalu polisi pun ingin membuka dengan cara-cara, dengan alat-alat yang ada, bahkan pakai betul las itu, Pak, ya, yang pakai api bor itu, nggak mempan. Hari pun menjadi gelap, ulama pun dipanggil. Maka datanglah salah seorang alim ke sana dan berdoa kepada Allah. Maka normal, dengan remote saja terbuka kembali. Perempuan itu aman di dalam. Perempuan itu sehat walafiat di dalam. Apa kata sang alim ini, ulama ini? Alangkah mulianya cara Allah menjagamu, wahai anak gadis. Apa yang sudah engkau lakukan? Amalan apa yang sudah engkau buat? Jawaban anak gadis remaja ini, kami sejari kecil, kedua orang tua kami sudah mendidik kami agar jangan pernah meninggalkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi hari, 100 kali di petang hari. Cuma ini yang kami amalkan. Subhanallah, Allah lindungi, Al-Maula melindungi hambanya ini. Subhanallah kaum muslimin. Ini bentuk, ini kisah nyata di mana Al-Maula tampil ketika sang hamba ini benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah yang rutin. Kan sunat-sunat tadi syaratnya rutin. Biarlah Bapak Ibu umpamanya bukan termasuk ahli duha, bukan termasuk yang rajin baca Quran, bukan termasuk yang rajin tahajud. Kadang-kadang mau tahajud, kadang-kadang banyak enggaknya. Ini umpama ya. Tapi yang rutin bagi Bapak Ibu adalah zikir pagi petang. Atau yang rutin bagi Bapak Ibu adalah sedekah, tiap hari rutin sedekah.
Atau yang rutin bagi bapak ibu adalah bersilaturahim, menjaga atau berbakti pada kedua orang ibu bapak kandung. Ada yang dirutinkannya dari amalan sunnah, maka dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, Bilal bin Rabah belum lagi meninggal, bunyi langkah kakinya sudah terdengar oleh Rasulullah ketika masih hidup di dunia. Dan Rasul berkata kepada para sahabat, Bilal ini punya kelebihan, amalan sunnahnya yang rutin selalu adalah apa? Berwudu yang selalu dia jaga, dan setiap kali wudu disambung dengan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat wudu. Rutin Bilal di situ. Ini yang perlu bapak jaga, rutinkan selalu. Begitu juga Anas bin Malik dengan sahabat-sahabat yang lain mengelilingi Nabi dalam sebuah majelis. Tiba-tiba Nabi berkata, pengen lihat calon ahli surga nggak? Mau ya Rasul, kata para sahabat. Sebentar lagi dia datang. Oh, sahabat-sahabat sudah mulai berdebar-debar nih, siapa nih? Siapa kira-kira nih? Muncul orang biasa. Kecil, duduk gabung, biasa banget, bukan sahabat yang terkenal, bukan siapa-siapa. Anas yang masih muda belia melirik terus, apanya istimewa dari bapak Nia? Kok sampai diumumkan begitu oleh Rasulullah SAW? Bubar, besoknya pengajian lagi. Sekali lagi Nabi berkata, sekarang sebentar lagi akan datang calon ahli surga. Lihat, sebentar lagi akan datang calon ahli surga. Nah, sahabat ini, siapa lagi orang yang ini? Ini siapa kira-kira nih? Masih orang yang sama. Orang itu juga yang kemarin. Makin penasaran Anas. Hari ketiga, lagi-lagi begitu, orang yang sama lagi. Nggak sabar hati Anas, dia langsung samperin tuh bapak, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ada apa nak? Pak, boleh numpang nginap nggak di rumah bapak? Karena dilihat masih anak-anak, ya silakan, nggak apa-apa nak. Makasih Pak. Menginaplah Anas bin Malik di rumah bapak itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Anas bin Malik mengintai, mengincar, memata-matai. Apalah istimewanya bapak nih ya. Mulai dari akan tidur sampai bangun tidur, Anas perhatikan. Kayaknya lebih hebatlah sahabat-sahabat yang lain. Sholat berjamaah, sahabat-sahabat yang lain sholat berjamaah juga. Tahajud, sahabat-sahabat yang lain juga tahajud. Oh, puasa Senin Kamis, sahabat-sahabat yang lain juga ada. Maka dia juga begitu. Lalu apa istimewanya? Udah 3 hari nggak ketemu letak istimewanya bapak ini. Akhirnya Anas berkata, Pak, terima kasih banyak, bapak sudah beri saya kesempatan untuk nginap selama 3 hari 3 malam ini. Makasih ya Pak ya. Apa kata bapak? Sama-sama nak. Kalau boleh bapak tahu, apa sih yang buat anak jadi semangat mau nginap di rumah bapak? Ya itu dia Pak, kata. Saya sebenarnya kecewa. Loh, udah dikasih penginapan kok malah kecewa? Begini Pak, sebenarnya minta maaf ya Pak ya, bapak itu membuat saya penasaran, dan penasaran saya ini pasti juga mewakili penasaran seluruh sahabat Nabi yang lain. Emangnya ada apa nak? Begini Pak, dia ceritakan asal muasalnya. Masya Allah, harunya bapak itu. Kemudian dia berkata, nak, bapak ini nggak ada apa-apanya. Ma'ana illa marait. Saya adalah seperti yang kau lihat, nak, nggak ada kelebihan apa-apa. Ya segitu-gitunya lah gitu. Ya udah Pak, terima kasih banyak ya Pak ya, thank you very much Pak, you welcome. Pergilah Anas. Belum jauh pergi, ibaratnya belum nyampe ke pagar dipanggil, nak sini, sebentar sayang, sini nak. Mudah-mudahan Allah memberikan bapakmu ini keistiqomahan. Ketahuilah nak, bapak nggak tahu kalau ini penyebabnya apakah ya itu atau tidak. Bapakmu ini tidak pernah iri hati, tidak pernah dengki, tidak pernah merasa iba sedih melihat ada orang lain dapat nikmat, nak malah bapak ikut bersyukur seolah-olah bapak yang dapat nikmat itu. Jadi ketika ada orang lain mendapatkan nikmat ini, nikmat itu, nikmat ini, dia bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, dia ikut seneng, nggak ada dengkinya, nggak ada irinya. Nah, coba bandingkan dengan umat yang hidup zaman sekarang, melihat orang dari sepeda berubah ke sepeda motor mulai meriang, dari sepeda motor ke mobil mulai mati sebelah badannya. Ketika mobil berganti dengan Fortuner, rumah bertingkat 2, meninggal dunia dia.
Nggak kayak gitu. Yang ini malah bersyukur, ada sahabatnya, ada saudaranya, sahabat-sahabat seimannya yang makin maju, makin jaya, makin dapat nikmat itu, dia ikut senang, dia ikut bahagia. Asli, alhamdulillah ya Rabb, kekalkan nikmat itu untuknya dan tambahkan nikmat itu sebagai jalan taatnya kepadamu ya Allah. Luar biasa itu Pak. Cuma ini yang paman punya, nak. Datanglah Anas kepada Rasulullah ngelapor, ya Rasulullah, kagak ada apa-apanya, cuma segitu-gitunya ya Rasulullah. Tapi menjelang pulang, si paman itu berkata begini, kata Rasulullah, itu dia, kata Rasul, itu dia istiqomah di situ. Ketika Bapak Ibu bisa melazimi suatu amalan sunat, ya tentu saja yang wajib sudah korek semua. Yang wajib ya, wajib dikerjakan, wajib ditinggalkan. Lalu ada yang sunnah yang dia rutinkan, maka dia insya Allah Ta'ala akan menjadi salah seorang di antara wali-wali Allah. Maka Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya. Uniknya kata Nabi, seluruh sahabatku yang paling lengkap mengerjakan semua ini, nggak ada yang tinggal, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar yang dikatakan tauhid oleh Syiah, Rasul memuji-mujinya luar biasa. Abu Bakar yang dikatakan tauhid oleh orang Syiah, ternyata Allah memujinya luar biasa. Dan setelah itu kata Nabi, kalau ada yang berhak menjadi Nabi setelah saya, ubarlah orangnya, Umar. Masya Allah, ini pun digelari tauhid, digelari oleh musuh yang nyata bagi Islam oleh Syiah, yaitu Umar bin Khattab. Maka yang musuh itu sebenarnya siapa? Jelas mereka. Ini kekasih-kekasih Allah ini. Ini wali-wali Allah. Bapak Ibu punya peluang jadi wali Allah, punya. Nggak sulit-sulit kok. Yang wajib sudah kerjakan yang kita bisa kerjakan, wajib ditinggalkan semuanya. Wajib ditinggalkan semuanya. Kalau ini dikerjakan yang bisa kita kerjakan. Kita miskin, wajib haji. Haji itu hanya wajib bagi yang kaya. Dan sementara kita kaya, alhamdulillah kita bisa kerjakan. Ketika kita miskin, nggak ada kewajiban zakat. Zakat hanya wajib bagi orang kaya. Tapi kalau yang wajib ditinggalkan, nggak ada cerita. Semuanya wajib ditinggalkan karena semua orang bisa meninggalkan. Saya bisa meninggalkan zina Pak Ustadz. Tapi dari 5 kali dalam seminggu, mungkin 2 kali seminggu saya bisa. Itu bukan meninggalkan namanya. Kalau meninggalkan itu syaratnya total. Kalau mengerjakan baru mastata'tum, sesanggup kamu. Kalau meninggalkan adalah, fantahu, titik. Enggak ada mastata'tum. Fantahu mastata'tum, enggak ada. Ketika dilarang maka tinggalkanlah sesanggup kamu, enggak ada gitu. Kalau mengerjakan perintah baru fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesanggup kamu. Kan begitu. Tapi kalau untuk yang ditinggalkan, fantahu, titik, tinggalkan. Jangan ada yang berangin sedikit pun. Bansuansu, Ustaz. Tahu bansuansu? Berangsur-angsur. Yang berangsur-angsur itu ketaatan, nggak apa-apa. Tapi dalam masalah meninggalkan larangan, kita berangsur-angsur. Dulu saya minuman keras 1 hari bisa 5 botol. Sekarang saya berangsur-angsur meninggalkannya. Enggak kayak gitu, ya kan? Jadi kalau meninggalkan itu memang tinggalkan total. Ketika Tolhah menjamu tamunya, Anas bin Malik tukang tuangkan khamar ke dalam gelas-gelas. Tiba-tiba penyuruh Nabi dari lapangan mengimbau-imbau dari luar. Ya ibadallah, halummu tajamma'u, ayatun min ayatillahi nuzilat. Hai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, kumpul. Ada ayat di antara ayat-ayat Allah yang baru saja turun. Mendengarkan itu, apa kata Tolhah? Anas, segera keluar. Coba dapatkan informasi apa itu. Sementara tamu-tamu masih ada dalam rumah. Anas segera, orang berduyun-duyun pergi ke lapangan, keluar. Ternyata dibacakan ayat tentang haramnya minum khamar. Mendengarkan itu, orang segera berlari serabutan ke rumah mereka masing-masing. Ada yang masuk ke dalam, ambil kendinya, langsung dituangkan ke selokan. Ada yang bahkan kendinya yang baru saja masih penuh, ya, dicampakkan, dipecahkan di luar. Pokoknya serentak sekali itu, langsung itu juga. Kemudian Anas masuk ke dalam rumah Talhah dan sampaikan itu ayat. Langsung orang yang ada di dalam rumah itu, termasuk Talhah, memuntahkan dan membuang semua yang ada. Itu yang namanya
tinggalkan secara spontan. Nggak ada cerita basuh-basuh, Ustaz. Nggak ada itu. Nah, berangsur-angsur itu nggak ada untuk meninggalkan sebuah larangan, itu spontan. Kalau tobat itu tobat nasuha. Kita tobat dari riba. Mau keluar dari riba, jangan berangsur-angsur. Total keluarkan, tinggalkan diri kita dari riba. Jangan nyangkut-nyangkut di sini leh. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, mau masuk surga berangsur-angsur. Tangan dulu, masuk surga, kaki. Mau enggak kan? Ya. Jangan coba-coba main-main. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan hambanya yang berprinsip seperti itu. Tapi mengerjakan ketaatan silakan berangsur-angsur. Sebelumnya kita mengerjakan tahajud hanya mampu 2 rakaat. Rutinkanlah dulu 2 rakaat. Nanti berangsur-angsur sebulan 40 hari kemudian nambah lagi 2 rakaat yang lain. Berangsur-angsur model itu nggak apa-apa. Selama ini kita mampunya sedekah 1000, kemudian bertahap nanti bisa 5000, berangsur-angsur gitu nggak apa-apa. Tapi dalam meninggalkan larangan, sekali saja larangan ada yang masih kita kerjakan, Allah cabutkan perlindungan Allah dari diri kita. Allah cabut itu. Seperti yang saya ceritakan tadi. Semata-mata hanya dengan melihat wanita yang seksi, maka pelindung-pelindung yang sudah diturunkan oleh Allah dari langit, Allah instruksikan kembali ke langit. Maka kita pun menjadi manusia yang bebas untuk diserang. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Sang Maha Pelindung. Kalimat Al-Maula seperti ini adalah nama dan sifat Allah. Al-Maula. Al-Maula. Di sini orang yang dijadikan oleh Allah sebagai yang dilindunginya disebut dengan Al-Wali atau Waliullah. Al-Maula, Al-Wali. Inilah orang-orangnya, ini syaratnya, ya. Ini syaratnya. Kemudian pantangannya adalah yang ini. Singkatnya begitu. Semoga ini terjawab. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan penyampaian kami yang sederhana pada petang hari ini membuat Bapak Ibu, apalagi di akhir zaman, ini perlindungan dari ini nih. Contoh, apakah Ibu ada mendengarkan nasihatnya Ustadz Bakhtiar Nasir? Sebenarnya nasihat ini selalu saya sampaikan, tapi karena beliau bukan orang yang selama ini menyibukkan dirinya membahas tentang akhir zaman, lalu menyebutkan tentang itu, menjadi spesial. Bagi saya itu spesial. Ustaz Bakhtiar Nasir mengatakan, jangan pernah meninggalkan membaca surat Al-Kahfi di Kamis malam Jumat. Siapa yang membacanya dari Kamis ini ke Kamis malam Jumat ke depan, Allah akan lindungi ia, Allah akan selamatkan ia dari segala kejahatan fitnah Masih Dajjal. Fitnah Masih Dajjal itu hanya akan terwujud, hanya akan terjadi sebelum Dajjalnya keluar. Dan kalau sudah Dajjalnya keluar, bukan fitnah Masih Dajjal lagi, namanya fitnah Dajjal langsung. Baik ya. Nah, ini diantara cara perlindungan Allah. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, haji ke haji, umroh ke umroh, dan seterusnya. Solat ke solat. Malam ya'sam billah. Selama dia tidak malam ya'sillah, selama dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan teruskan pertolongan dan perlindungannya kepada kita. Tapi ketika kita cabut itu, maka Allah pun mencabut perlindungannya. Di Jawa Tengah, nih penutup ini, seorang ustadz ahli ruqyah. Dia terkenal sekali ruqyahnya makbul, ruqyahnya mubarakah, diberkahi betul. Dan dia sudah banyak diserang oleh para dukun-dukun, nggak mempan-mempan. Alhamdulillah, dia bentengi keluarganya. Keluarganya pun tahu bagaimana cara membentengi dirinya dengan amalan-amalan sunnah. Suatu ketika di malam hari, ustadz ini agak kelelahan, lalu dia tidur terlambat. Dia tidur dalam keadaan junub. Tidur dalam keadaan junub. Istrinya terbangun terlebih dahulu. Dan karena ini memang mereka keluarga yang soleh dan taat, mereka saling membangunkan tahajud. Apa kata istrinya? Mas, tahajud mas. Mas, bangun mas, bangun. Suami ketika itu mungkin sangat lelah atau bagaimana, lagi sedang masih dalam keadaan junub, marah. Marah itu kan salah satu maksiat. Percaya tidak? Bu?
Maksiat nggak marah tuh? Ada dalilnya nggak? Hah? Ada, Pak. Buka Ali Imran ayat 134, di mana Allah menjadikan syarat menjadi ahli surga adalah mampu menahan marah. Kan begitu kan? Berarti memperturutkan amarah adalah maksiat. Menahan marah adalah ketaatan. Suami ketika itu marah, di saat dia marah ternyata sihir dan guna-gunanya dukun yang mungkin pada malam itu gencar dikirimkan kepadanya tembus langsung. Ketika ada maksiat yang dibuat. Dan salah satu maksiat yang lain apa? Kalau mau tidur selepas berhubungan intim, jangan sampai tidur duluan sebelum berwudu. Kan begitu kan? Ketika itu diabaikan, terbuka lagi pintu kedua, itu marah, sudah terbuka, masuk sihirnya, kenalah santet daripada dukun-dukun, dan ketika itu dia mulai mengalami sakit yang dahsyat. Hanya hitungan jam saja beliau meninggal dunia. Tapi meninggalnya dalam keadaan wajah tersenyum, syahid insyaallah ta'ala. Masalahnya kan kena, kan itu yang jadi masalah kan? Kena, gara-gara apa? Ada maksiat yang dikerjakan. Satu, tidur tidak dalam keadaan berwudu. Dua, marah yang diperturutkan. Waspada. Kita ini cukup harus pandai mengendalikan marah. Marah karena Allah wajib. Ketika Al-Quran diinjak, ketika para ulama kita dilecehkan, dihina, ketika Allah dan Rasulnya dihujat dan sebagainya, kita marah, wajib marah. Kalau tidak marah, dayus. Dan dayus tidak akan mencium wanginya bau surga. Angin surga aja kagak boleh kecium. Dan angin surga itu dapat kecium dari jarak 500 tahun perjalanan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak marah kita, jangan marah bu ya, jadi orang sabar. Al-Quran diinjak-injak, jangan marah, itu dayus. Bini kita dibelai-belai laki-laki lain, sabar. Itu bukan sabar, sampai itu dayus. Yang sabar itu adalah ketika ada urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Ini yang pokoknya diinjak orang kaki kita, maaf pak, kaki saya keinjak. Dia yang injak, kita pula minta maaf. Itu bentuk sabar, oke deh, ya kan? Kalau orang Padang ada cerita. Tidak mematuang, celia uang. Kalau bahasa kita, di mata lu taruh tuh mata. Enak aja lu nginjak gua kan gitu kan. Data orang Batak, kucongkel mataku. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi marah ada tempat yang wajib, dan marah-marah dalam hal yang lain-lainnya wajib. Wal kaziminal ghaiz, tahanlah amarah itu. Oke, Bapak Ibu, maksiat sekecil apapun itu adalah menjadikan kita terangkatnya satu di antara perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalau ada yang mau diskusi dan tanya jawab, saya akan ladeni, saya akan layani insyaallah ta'ala. Jika kira-kira tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, waalaikumsalam. Di antara yang tadi mengepung kita salah satunya makanan. Iya. Itu seringkali kita mungkin ada lalai, banyak sekali makanan-makanan yang mungkin kata berdoa itu dari mengandung bahan-bahan yang seringkali kita tidak tahu gitu kan. Iya. Menganjurkan kita memakannya gitu kan. Nah, terus bagaimana sudah ada kejadian semacam itu? Ya, baik Pak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah terang benderang, yang haram juga sudah terang benderang. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal yang sudah sangat terang benderang, yang haram yang sudah sangat terang benderang, umurun mushtabihat. Ada perkara-perkara yang masih remang-remang, Pak. Belum jelas statusnya, ini halalkah, ini haram atau bagaimana. Ulama pun berbeda pendapat umpamanya, Pak. Maka kata Rasulullah, wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhkan dirinya, meninggalkan yang syubhat, dia sudah menyelamatkan agamanya dan dia menyelamatkan kehormatannya. Masya Allah. Itu jalan yang paling aman tuh Pak adalah nggak usah aja.
dijauhi aja, itu yang paling benar. Ya, umur musytabihat. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke dalam yang syubhat, dia punya peluang besar jatuh ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih. Seperti penggembala yang sedang menggembalakan ternakannya di tebing yang sangat terjal dan curam. Yushiku ayyarta'a bih. Kalimat yushik itu adalah kemungkinan besarnya terjadi, Pak. Yushik, kemungkinan besarnya dia tergelincir masuk ke dalam jurang yang bermain dengan syubhat. Rokok itu, Pak Ustadz, kan ada juga yang mengatakan cuma makruh, nggak aram-aram banget. Ya, kalau begitu ulama-ulama yang mumpuni ilmunya mengatakan rokok haram. Lalu ada yang berani mengatakan cuma makruh aja kok. Apalagi rokoknya cuma rokok dari daun nipah, dari apa yang buatan tangan sendiri dan sebagainya. Maka ketahuilah, minimal hukumnya adalah syubhat. Dan Rasul mengatakan, faman taqas syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Yang mau menghindar dan menjauhi yang syubhat, dia selamatkan agamanya, dia selamatkan harga dirinya dan kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Orang yang terjatuh ke dalam syubhat, peluangnya lebih besar jatuh ke dalam yang haram. Nah, sekarang pertanyaan Bapak tadi, bagaimana yang sudah terlanjur, Ustaz? Kan gitu, Pak. Ke depan lo Bapak protek. Kalau ini nggak jelas, nggak ada label halal MUI-nya, kalau itu makanan, Pak, ya, nggak jelas ini. Cuman halalnya halal jadi-jadian. Tahu halal jadi-jadian? Yang ada bulat begini, lalu ada halal. Itu halal jadi-jadian ini. Cuman kayak gitu, belah ada berarti ini syubhat. Baca komposisinya. Kalau kita tahu memang yang produknya muslim yang taat, walaupun nggak ada lebih halal MUI, dan sementara dia muslim yang taat, ya nggak apa-apa, bismillah. Baik, kalau nggak jelas tinggalkan saja. Apalagi yang produk Cina, produk Thailand, apalagi produk luar negeri, Finlandia, dari Australia, dari wah, itu yang penting harus kita prioritaskan untuk nggak usah aja deh masuk ke rumah kita. Yang udah terlanjur gimana, Ustaz? Yang udah terlanjur ini gimana? Caranya yang pertama, setelah taubat nasuha, at-taib bin adzam kaman la dzamba lahu. Dosanya dihapus, pengaruhnya masih ada nggak di badan? Masih. Lalu cara ngabisinnya gimana? Perbanyaklah puasa sunat, supaya kebakar dengan puasa itu dari makan-makan yang lama-lama. Rajin-rajinlah berbekam, rajin-rajinlah berbekam, agar racun-racun dan kotoran-kotoran yang mengendap dalam darah kita, di bawah kulit kita, semuanya terbuang. Kemudian apa? Agak rajinlah dan rutinlah kita mengkonsumsi kurma-kurma ajwa. Ya, kalau seandainya ada yang nggak benar juga, maka minumlah teh daun jati Cina. Tahu, Pak, teh daun jati Cina? Ibu-ibu lebih tahu tuh. Biasanya ini kegunaannya dipakai untuk melangsingkan perut yang sudah kadung melar, atau wanita-wanita yang habis melahirkan untuk menyempurnakan bersih. Tapi kata Rasulullah, daun jati Cina ini mampu meluruhkan makanan-makanan yang tidak baik dan sihir yang dimasukkan melalui makanan. Nah, itu Bapak minum itu, rajinkan. Dan ternyata teh daun jati Cina juga enak kok, Pak. Di pasar-pasar sayur, saya nggak tahu ya di Jakarta atau bagaimana, di Payakumbuh begitu mudah mendapatkannya. Dan di toko-toko herbal ada, tapi udah dikeringkan daun jati Cina kecil-kecil. Daun jati Cina atau daun senna. Bapak buka saja nanti di Google seperti apa gambarnya, ya. Itu biasanya bisa dijual di warung-warung sayur, itu biasanya ada, Pak. Rutin. Apalagi kalau kita meminumnya dengan diruqyah terlebih dahulu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu membantu untuk mengeluarkan yang kotor-kotor, yang nggak baik, yang nggak benar, yang sudah terlanjur kita masukkan ke dalam tubuh kita. Mungkin sisa narkoba, mungkin memang dari makanan-makanan yang tidak baik, makanan syubhat dan sebagainya. Sangat bagus. Risikonya Pak, habis minum daun jati Cina itu biasanya kita mencret. Namun mencret itu hanya bertahan ketika di dalam tubuh kita ini sudah nggak ada lagi yang kotor-kotor, dia berhenti, Pak. Dia persis seperti daun-daun teh biasa jadinya lagi. Tapi kalau masih ada, dia akan bawa itu melalui mencret. Masya Allah. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai masalah zikir, Pak Ustaz. Apakah diperbolehkan kita berzikir hanya mengucapkan nama
Allah saja itu. Imam Syafi'i dengan tegas menjelaskan tentang masalah ini. Apa kata Imam Syafi'i? Bahwa sesungguhnya zikir menyebutkan nama Allah. Allah adalah bentuk daripada kejahilan orang itu dalam berzikir. Karena sesungguhnya tidak boleh menyebut nama Allah dengan lafzul jalalah tanpa ada yang mendampingi sebelumnya atau setelahnya. Sebelumnya apa? Contohnya astaghfirullah, ada astaghfirnya. Atau setelahnya Allahu Akbar, ada akbarnya, ya. Atau subhanallah, ada subhananya. Tapi kalau Allah saja, samalah dengan kita panggil nama bapak kita, namanya aja langsung. Namanya pokoknya Pendi. Sama begitu. Tapi ayahku Pendi, ya kan? Bapakku Pendi, ya. Papaku Pendi, kan begitu. Jadi kalau manggil langsung dengan Allah oleh Imam Syafi'i sini katakan bentuk daripada kejahilan dan bahkan tidak beradab dalam berzikir. Dan ini dikerjakan oleh sebahagian kaum tarekat yang menyimpang. Allah. Lama-lama tinggal Allahnya hilang, tinggal hanya aja lagi. Hu. Iya, begitu Pak. Lama-lama dia eling. Lama-lama dia kesurupan. Dan ujung-ujungnya dia gila. Jadi ada orang yang putih tali tayen di kampung-kampung itu. Tahu putih tali tayen? Nggak tahu kan? Ya, yang dimaksud adalah orang-orang yang mulai senewen. Itu gara-gara mengikuti rutinitas amalan-amalan zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya. Akhirnya memang jadi rusak dia Pak. Malah terbuka setan-setan, pintu-pintu setan masuk dan setan pun masuk kepadanya. Sudah terjawab insyaallah. Silakan kalau ada yang lain. Mengenai salat taubat, mengenai salat taubat itu referensi atau apa? Karena hadis-hadisnya ada dan kemudian tata caranya gimana? Ya. Aduh, Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya sebenarnya dari dulu sudah mewanti-wanti kepada umat. Tapi gimana lagi saya masuk dalam bab pelajaran umum ya. Sebenarnya saya termasuk paling menghindarkan membicarakan masalah fikih khilafiyah. Saya paling menghindarkan, Pak. Kalau bertanya tentang itu bagus tanya kepada yang mumpuni di bidangnya, ya, yang ahli di bidangnya. Saya bisa jawab, tetapi jawaban saya tidaklah sematang dan semasak jawaban orang-orang yang memang mutakhassis, spesialis di bidang itu. Secara umum, salat sunat taubat itu memang dianjurkan. Boleh kita sebelum tidur, boleh kita ketika waktu salat selepas salat tahajud kita laksanakan. Tata caranya juga sederhana, yang umum-umum saja kan, 2 rakaat saja, kemudian Al-Fatihah, Qul huwal kafirun, Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Habis itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja sebenarnya, tidaklah sulit, tidaklah jelimet. Begitu Bapak Ibu. Ya. Satu lagi bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau nanya soal mati dalam keadaan munafik atau mati dalam keadaan fasik Ustaz, itu definisinya apa? Dan apakah orang yang talbis termasuk dalam munafik? Apa misalnya zahirnya mungkin terlihat sholatnya rajin, puasa rajin, tapi dia sehingga dia sampai dia meninggal itu dia masih terkait dengan riba Ustaz. Apakah itu dikategorikan orang munafik? Satu sisi dia menjalankan perintah Allah, tapi di sisi lain dia menjalankan yang dilarang Allah, tapi zahirnya nggak kelihatan gitu Ustaz. Apakah jika dia meninggal itu termasuk kategori munafik, fasik atau apa Ustaz? Nahnu nahkumu bil zawahir la nahkumu bil bawatin. Tugas kita adalah hukumlah orang dengan pandangan zahir yang nampak oleh kita tentang dia. Jangan kita hukum orang dengan pandangan batin. Orang nampak sholat, Allah itu ria itu. Dari mana ente tahu bahwa dia itu ria atau ikhlas? Lalu saja kita tuduh, itu kan suuzon namanya itu. Dia sedekah 5 juta, yang lain hanya sedekah 100.000 atau 5 juta, ria itu. Nah, zaman-zaman sahabat malah ada orang munafik gitu gayanya. Ada yang bersedekah banyak, dia katakan itu adalah orang-orang yang ria, ingin dipuji orang. Ada yang sedekahnya sedikit, apa katanya? Itu orang pelit, balapi, segala macamnya, ya. Jadi orang sedekah sedikit salah, orang sedekah banyak juga salah. Ini orang munafik punya penilaian begitu. Kita nggak usah aja deh nilai-nilai orang, nggak usah nilai-nilai orang, itu lebih aman. Nilai diri sendiri aja dah, gitu. Sibuklah dengan diri sendiri daripada sibuk ngitung orang. Saya munafik, saya munafik. Dengar kajian tentang munafik ada 36 ciri-ciri munafik dalam Al-Quran. Nomor 7 itu si fulan itu. Nomor 9 itu fulan. Lah, untuk dirimu kapan? Sementara karakter para sahabat tidak ada di antara mereka yang merasa aman dirinya dari sifat
Munafik. Harusnya kita tiru juga itu. Oke, pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau ada orang ya, umpamanya dia masih makan riba, sementara dia juga sholat, bagaimana Ustadz? Apakah dia munafik? Jangan tuduh dulu munafik. Munafik itu ada kan ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya munafik. Baik ciri-ciri yang zahir, bila berkata dusta, bla bla, seterusnya. Dalam Al-Quran juga ada munafik itu nifak akbar, ada nifak asghar, kan ada macam-macam kelasnya. Nah, kalau dia umpamanya dia sholat tapi dia melepaskan jilbab, mati dia, meninggal dunia, bagaimana? Hukumnya muslim. Hukumnya muslim selama dia tidak mengatakan bahwa yang Allah wajibkan ternyata nggak wajib. Kalau dia berani mengatakan yang Allah wajibkan adalah tidak wajib, murtad dia, kafir, langsung keluar dari Islam, tidak boleh disolatkan. Tapi kalau dia nggak mau pakai jilbab hanya gara-gara males, hanya gara-gara merasa panas dan sebagainya, dia fasik. Itu ya, dia hanya sebatas fasik, tidak bisa dikatakan munafik langsung. Kalau orang munafik itu sempat kita salah tuduh, orang munafik kan nggak boleh disolatkan, betul tidak? La tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kalau ada orang munafik meninggal dunia, jangan pernah solatkan selama-lamanya. Kan begitu. Kalau kita tuduh orang seorang munafik, banyak loh konsekuensinya. Jadi kita jangan bagian nuduh-nuduh itu dah, nggak ada untungnya, nggak ada enaknya, ya nggak ada baiknya. Begitu juga bu, sebagian orang, lah percuma aja sholat, tapi dia masih nggak pakai jilbab. Kok sholatnya pula disalahkan? Yang bagus itu adalah alhamdulillah dia udah sholat walaupun belum pakai jilbab. Udah bagus sholatnya, kekurangannya belum pakai jilbab, itu aja. Kenapa sholatnya disalahkan? Percuma aja rajin-rajin sedekah tapi mulutnya ember. Yang salah tuh mulutnya, sedekahnya udah bagus, betul tidak? Ini jadi masalah kita. Percuma aja kamu sholat, kamu langsung ngerokok. Sholat itu jangan dikatakan percuma, udah bagus. Juga sama pertanyaannya, nggak sah itu orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh nggak pakai muhram. Ada nggak syarat batalnya haji dan umroh itu nggak pakai muhram? Dosa kalau dia berjalan safar haji dan umroh tanpa muhram di safarnya. Kalau dia melaksanakan haji dan umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah, haji dan umrohnya makbul, mabrurah, insyaallah taala. Salahnya adalah perjalanannya yang tidak pakai muhram. Jadi jangan di generalisir lah gitu ya. Percuma aja haji, percuma aja umroh. Enggak percuma, insyaallah tidak percuma. Kita harus diajarkan untuk bijaksana begitu, Pak. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ana mau menanyakan mengenai vaksinasi. Sekarang kan kalau kita ada program pemerintah untuk vaksinasi ya dari MUI itu halal, boleh ya, dibolehkan. Lalu bagaimana nih kalau saya pribadi sih saya tidak memakai vaksinasi untuk anak-anak saya. Cuma sampai sekarang ada penyakit difteri atau apa yang mewajibkan anak-anaknya divaksinasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya jawab ini Bu, maka dengan sangat cepat saya dijebloskan ke penjara. Zulkifli Muhammad Ali sekarang ini target. Jadi yang kayak gini nggak usah saya jawab dah. Para pakar dan ahlinya, mereka yang pantas dan layak menjawab. Kalau ceramah saya yang lama saya belak-belakan Bu, saya belak-belakan. Tapi sekarang ini kondisinya sudah beda. Ya, saya yakin enggak pun saya jawab, Ibu udah tahu jawabannya. Betul nggak? Ngangguk cepat. Kalaupun saya nggak jawab, Ibu udah tahu jawabannya. Ini heboh sekarang ini, udah viral sekarang ini, ya kan? Jadi Ibu kan hanya sekedar ingin menambah, Ustadz ini gimana kira-kira ya? Padahal udah tahu jawabannya. Ya, sudah Ibu sudah tahu jawabannya. Pokoknya adalah da'ma yaribuk ila ma la yaribuka. Apa yang meragu-ragukan engkau tinggalkan, ambil yang tidak ragu-ragu. Masalah urusan yang satu ini, waduh, ini ruang ragu-ragunya lebih besar, betul tidak? Maka perintah Rasulullah tinggalkan. Itu yang paling aman, paling aman. Kalau kami dipaksa gimana Ustaz? Diangkat dosa dari yang namanya dipaksa. Itu sudah kaidah umum, ada hadis yang sahih. Yang namanya dipaksa gimana lagi? Kayak ada anak salah seorang sahabat saya masuk kelas,
Ada dari puskesmas datang untuk imunisasi. Ada anak mengatakan, nak mau doh, nak mau, saya nggak mau diimunisasi. Abi dan Umi melarang. Ditutup pintu. Ditutup, anak tuh lari kemana-mana, ditangkap lalu disuntik. Datang bapaknya marah-marah. Wah, kurang ajar kalian katanya. Saya tidak pernah izinkan anak saya disuntik sejak dia lahir. Kalian yang suntik. Kurang ajar kalian. Marah betul dia. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, yang namanya dipaksa, secara hukumnya itu tidak ada dosa. Tapi selama kita masih bisa melepaskan diri dan tidak dari yang meragukan, itu lebih aman buat kita. Hampir dekat-dekat dengan syubhat juga tadi kok. Ya, hampir dekat-dekat. Meninggalkannya adalah lebih aman, lebih selamat. Dan saya membandingkan kok 15 anak saya, Bu. Berapa, Bu? Iya. Satu orang anak saya yang kena imunisasi, Bu. Yang satu orang ini saya lihat berbeda daya tahan tubuhnya daripada yang lain. Yang satu orang ini daya tahan tubuhnya rapuh, lemah, mudah terserang penyakit, mudah ini, mudah itu. Ya Allah, sedih hati saya. Waktu itu pengetahuan saya tentang imunisasi tidaklah seperti sekarang. Ya. Tapi adiknya ke bawah itu sudah saya jaga. Nampak perbedaannya. Abang saya, dari kami ke kabar adik, abang saya yang kena imunisasi lengkap duluan meninggal. Ini minta maaf, sebenarnya ajal seseorang kan memang sudah ada. Enggak pun karena imunisasi dia akan meninggal, ya tetap pada jadwalnya. Tetapi kalau dibanding-bandingkan jauh lebih kuat kami dibandingkan abang kami. Secara fisik dia tinggi besar, kokoh kekar kayak hul. Tetapi dulu meninggal. Dan memang rapuh, daya tahan tubuhnya menjadi rapuh. Khalaslah, mudah-mudahan Allah lindungi. Ini yang jelas bahagian daripada fitnah Masihid Dajjal di akhir zaman. Cukup sampai di sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi. Saya tidak menyangka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, karena ini baru terencana 2 hari yang lalu kalau nggak salah. 2 hari yang lalu. Saya nggak pernah menyangka, karena besok saya sebenarnya jadwal di Masjid Al-Barkah di Bekasi. Bekasi apa namanya itu? Saya ngisi di sana, insyaallah besok pagi jam subuh sampai jam 8 tentang akhir zaman ya. Nah, Bu Ayu berkunjung ke Payakumbuh, ke homeschooling ke rumah saya. Langsung Bu Ayu bilang, "Ustaz ke Jakarta?" "Iya." "Ustaz ngisi ya Ustaz ya, ngisi ya." Saya bilang, "Bu, saya habis ngisi itu langsung pulang." "Nggak apa-apa Ustaz, Sabtu aja. Kami insya Allah selalu standby. Kalau Ustaz datang ke markas Al-Hujjah." Saya katakan insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, habis asar. Ketemulah kita sekarang. Ini pertemuan yang tidak disangka-sangka, dan ini adalah pertemuan yang Allah berkahi. Bertemu karena Allah, bergaul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Merapatlah kepada Allah untuk menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cara merapatnya yang 2 itu, dan jangan lakukan pantangannya. Pantangan itu adalah maksiat. Sekecil apapun jangan anggap remeh maksiat yang kecil, karena seringnya tergelincir kita adalah dari yang kecil-kecil. Begitu ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan kafaratul majlis, istighfar kafaratul majlis. Astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu sebentar.